Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi ketenagakerjaan. Ya, sebelumnya kita sudah bahas materi terkait dengan pendapatan nasional dan juga kesenjangan ekonomi, di mana salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi adalah kurangnya lapangan pekerjaan atau sempitnya lapangan pekerjaan yang dapat memunculkan pengangguran. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan ketenagakerjaan. Pertama, dalam ketenagakerjaan ada istilah yang namanya adalah tenaga kerja. Nah, sebelumnya kita harus paham apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala hal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi kalau ketenagakerjaan itu merupakan segala sesuatu atau segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum masa kerja, pada masa kerja atau selama masa kerja, dan sesudah masa kerja. Itulah yang disebut dengan ketenagakerjaan. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi kalau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan tenaga kerja. Pembagian tenaga kerja terdiri atas 3 bagian. Yang pertama kita sebut dengan tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu yang didapatkan melalui pendidikan formal. Contoh dari tenaga kerja terdidik adalah dokter, guru, dan akuntan. Jadi tenaga kerja terdidik merupakan seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu yang didapatkan melalui pendidikan formal. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan ini baik itu berupa kursus maupun melalui pelatihan. Contoh dari tenaga kerja terlatih adalah sopir, montir, dan tukang jahit. Kalau dia tenaga kerja terlatih, dia memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal, di mana pendidikan non-formal ini dapat berupa kursus maupun berupa pelatihan. Dan contoh dari tenaga kerja terlatih adalah sopir, montir, dan tukang jahit. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus. Kemampuan pada kelompok ini didasarkan pada kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Jadi, kemampuan yang dituntut pada tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih ini didasarkan pada kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Contohnya adalah buruh cuci, kuli pangkul, dan kuli bangunan. Jadi, kalau dia tenaga kerja terdidik, dia harus memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu yang didapatkan melalui pendidikan formal. Kalau tenaga kerja terlatih memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal, bisa melalui kursus maupun melalui pelatihan. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, maka dia tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus. Nah, kemampuan yang harus dimilikinya hanya didasarkan pada kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Selanjutnya adalah kita akan membahas angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Jadi angkatan kerja itu merupakan penduduk yang sedang berada di usia kerja.
baik yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Nah, ada juga yang menyebut angkatan kerja merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Itulah yang penduduk yang termasuk pada angkatan kerja. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jadi kalau misalnya dia merupakan penduduk yang termasuk angkatan kerja, dia masuk pada usia kerja yaitu 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau sedang tidak bekerja dan pengangguran. Sementara kalau yang bukan termasuk angkatan kerja, yaitu dia sudah masuk usia kerja tapi masih sekolah atau mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah kita akan membahas kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan permintaan akan tenaga kerja. Ketika memproduksi barang dan jasa, rumah tangga produsen memerlukan tenaga kerja dan modal sebagai input untuk proses produksi. Permintaan tenaga kerja adalah prinsip ekonomi yang berasal dari permintaan untuk output perusahaan. Jika permintaan terhadap output, yaitu barang dan jasa, perusahaan meningkat, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, jika permintaan terhadap output menurun, maka perusahaan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja akan turun, dan dampaknya adalah perusahaan dapat melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Jadi, kesempatan kerja ini merupakan permintaan akan tenaga kerja, yang mana permintaan akan tenaga kerja berhubungan dengan permintaan output perusahaan. Jika permintaan terhadap output perusahaan atau terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan meningkat, maka otomatis perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga akan mempekerjakan lebih banyak orang. Jadi, permintaan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan permintaan output. Sebaliknya, jika permintaan terhadap output menurun, otomatis perusahaan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dan menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja juga akan menurun. Dan bahkan juga perusahaan dapat melakukan yang namanya PHK. Selanjutnya adalah masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan berkaitan tentang bagaimana tenaga kerja mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya. Indonesia yang memiliki jumlah masyarakat yang banyak yang memunculkan masalah ketenaga kerjaan yang beragam. Contoh dari masalah ketenaga kerjaan ini yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja, tingginya penawaran tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Jadi dengan beragamnya atau dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, maka akan memunculkan masalah ketenaga kerjaan yang juga beragam, yang mana masalah ketenaga kerjaan ini berhubungan dengan bagaimana tenaga kerja mendapatkan hak dan kewajibannya. Dan di antara masalah ketenaga kerjaan yang muncul adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, kemudian tingginya penawaran tenaga kerja, karena kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat banyak, kemudian juga masalah terkait dengan kesehatan dan juga keselamatan tenaga kerja. Oke, sekian materi terkait dengan ketenaga kerjaan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.